ya kenyataannya akan seperti itu. Jadi saya hanya berharap yang terbaik untuk teman-teman dimanapun, termasuk untuk para kerabat dan keluarga semuanya. Oke, malam ini luar biasa juga. Saya senang karena bab 3 buku Cottrell ini, kalau dihitung dari segi jumlah halaman, adalah bab yang paling panjang dari satu buku itu. Ini adalah bab yang paling panjang. Dari segi jumlah halaman ya. Rata-rata halaman setiap bab di dalam buku ini rata-rata sebenarnya nggak jauh berbeda ya, nggak terlalu timpang. Tapi khusus bab ini agak paling atau agak lebih begitu ya. Oke, saya juga senang karena setelah saya menyelesaikan terjemahan bab 3, tentu yang masih sangat awal sifatnya, masih kasar gitu ya. Tapi saya kemudian menyadari bahwa kita selangkah lagi sampai ke separuh buku ini gitu. Satu langkah lagi kita menyelesaikan separuh buku ini ya, alias bab 4 nanti. Kita akan masuk ke separuh buku ini. Jadi satu hal yang menurut saya dari segi intelektual, akademis, satu hal yang baik, satu kemajuan, dan saya boleh bilang bahwa ini kemajuan bersama, kemajuan bersama kita semua di sini. Nah, setelah 2 sesi sebelumnya, saya mau berbagi dulu tentang pengalaman saya ya dalam proses diskusi kita. Ini kaitannya dengan yang tadi disampaikan Bung Gray ya, tentang posisi saya sebagai pemantik. Ini di 2 kali atau di 2 seri sebelumnya saya sudah singgung dan bahkan klarifikasi. Tapi justru di kesempatan ini saya dapat insight baru dan saya mau bagikan itu ya, terkait pemosisian ini. Kalau kita menyadari secara kritis pemosisian ini. Jadi mungkin sedikit review atau mengulang materi dari 2 pertemuan sebelumnya. Di pertemuan pertama kita membahas bab pengantar, waktu itu saya menyampaikan materi, saya menggunakan PowerPoint waktu itu. Saya mencoba memberi penjelasan yang sifatnya pengantar juga. Tapi pengantar yang saya berikan di PowerPoint saya itu bukan pengantar sebagaimana yang tertulis ya. Maksudnya saya tidak menjelaskan ulang apa yang tertulis di bab 1 atau bab pengantar. Bab pengantar ya. Oh, bab 1. Bab 1 bukan bab pengantar. Nah, waktu itu saya berujar bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah poin-poin penting yang bisa kita tangkap setelah kita membaca bab 1 itu. Artinya, waktu itu saya berpikir dan memang kemudian yang saya presentasikan adalah bagaimana kita bisa memetik buah-buah ya, memetik buah-buah dari hasil pembacaan terjemahan saya itu. Itu artinya, kawan-kawan di sini perlu baca itu, perlu baca sendiri, perlu membaca itu sendiri. Nah, di materi tersebut, di pertemuan pertama kita itu, di PowerPoint saya sama sekali tidak mengulas isi buku. Ya. Saya justru cenderung menyampaikan hal-hal di luar itu. Atau lebih tepatnya saya menyampaikan refleksi saya sendiri setelah saya menyelesaikan terjemahan bab 1 itu. Oke. Kemudian kita beranjak ke pertemuan kedua, 2 minggu yang lalu. Kita masuk mulai ke pokok bahasan Cottrell tentang konteks pemikiran hukum atau konteks filsafat hukum yang dimulai dari pemikiran common law. Nah, 2 minggu lalu ada sedikit kecelakaan karena saya sakit.
Jadi saya tidak menyampaikan PowerPoint, gitu ya. Saya menunjukkan teks terjemahannya langsung dengan memberi tanda, saya kasih tanda, menggunakan warna-warna berbeda, mana poin-poin yang menurut saya menarik dan penting untuk kita gali dari tulisan terjemahan itu. Dengan kata lain, 2 minggu yang lalu, di pertemuan yang membahas bab 2, saya mengajak teman-teman untuk membaca langsung, untuk melihat langsung, dan untuk fokus pada beberapa poin di bab 2 itu. Sehingga kalau teman-teman ingat yang ikut di pertemuan 2 minggu lalu, saya memberikan komentar-komentar ya. Saya memberikan komentar-komentar. Komentar itu artinya komentar terhadap tulisannya Cotterell. Saya memberikan komentar-komentar. Sekarang, di pertemuan ketiga, setelah berkembang di pertemuan 1 dan 2, saya berpikir bahwa apa yang saya lakukan di pertemuan 2 minggu lalu, ketika membahas bab 2, itu ada benarnya juga ya, atau ada faedahnya. Dalam arti, saya mengajak teman-teman untuk melihat langsung. Karena secara teknis kan terjemahan ini baru teman-teman dapat kemarin atau tadi ya bahkan ya. Sehingga mungkin secara teknis belum sempat dibaca, nggak apa-apa. Itu sangat baik-baik saja. Teman-teman bisa baca lagi nanti. Artinya di kesempatan ini saya mau mengajak apa ya, supaya teman-teman punya minat untuk membaca. Maka itulah saya berpikir, ya sepertinya metode paparan saya 2 minggu lalu, yaitu dengan menjelaskan langsung isi terjemahan saya itu berfaedah. Khususnya untuk kawan-kawan yang hadir di sini. Untuk bisa apa ya, punya sense ya, punya sense yang lebih tentang isi tulisan ini, isi bab ini, atau isi tulisan Cotterell langsung. Dan refleksi saya sejauh ini adalah saya di sini melakukan kerja yang disebut penerjemahan, kerja penerjemahan. Dan saya mau cerita sedikit, ini agak berputar ya. Kita belum masuk ke materi, saya mau cerita tentang apa yang terjadi dengan proses pengerjaan part 3 ini. Dan saya kira ceritanya menarik karena untuk ya kaitannya juga dengan sosiolegal sebenarnya, sociological studies. Jadi di 2 minggu lalu saya lupa persisnya apa yang menjadi pemicu, tapi kemudian 2 minggu yang lalu atau sekitar seminggu yang lalu saya sibuk membongkar kembali perpustakaan mini saya di kamar saya, untuk cari buku-buku tentang teori atau kritik sastra. Dan saya ketemu satu penulis yang sangat unik, sangat menarik. Dan bukunya ini menimbulkan polemik di kalangan sastrawan Indonesia. Mungkin teman-teman tahu ya, namanya Katrin Bandel. Namanya Katrin pakai K-A-T-R-I-N, Bandel. Namanya aneh ya, Bandel ya. Itu karena dia orang Jerman. Jadi Katrin Bandel ini orang Jerman. Dan dia sekarang ada di Yogyakarta, mengajar di Magister Ilmu Religi dan Budaya di Universitas Sanata Dharma. Bisa dicek profilnya di Google, Katrin Bandel. Nah, di bukunya, judulnya Sastra, Nasionalisme, dan Pasca Kolonialitas, Katrin Bandel banyak mengungkapkan insight-insight tentang post-colonial studies dan bersinggungan dengan terjemahan.
bersinggungan dengan terjemahan. Ada satu bab yang terkait dengan penerjemahan di situ. Katrin Bandel ini punya posisi sebagai kritikus sastra. Kritik sastra itu satu bidang sendiri yang menarik sebenarnya kita kaji. Jadi yang secara teoritis mengupas karya-karya sastra. Nah, di bukunya dia punya satu bab yang menjelaskan dan membahas tentang karya terjemahan. Babnya menyentuh sekali untuk saya karena saya sedang mengerjakan terjemahan gitu. Poinnya yang paling saya ingat adalah menurut Katrin Bandel, terjemahan adalah suatu kerja yang punya tanggung jawab etis ya. Punya bobot tanggung jawab etis atau punya bobot etis. Dalam arti dalam terjemahan bagaimanapun kita harus setia sama teks. Meskipun tentu kita nggak bisa menghindar dari penyesuaian, kita nggak bisa menghindar dari adaptasi, supaya teks yang diterjemahkan itu memang layak dibaca ya, atau sesuai dengan ukuran atau standar orang Indonesia gitu kan. Tapi itu satu hal yang menarik. Jadi satu sisi harus ketat menerjemahkan, tapi sisi lain juga harus bisa fleksibel. Ini kan menarik ya buat saya. Bagaimana mungkin gitu kan? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin satu sisi kita ketat atau rigor, di sisi lain kita fleksibel. Dan itu harus sekaligus. Harus sekaligus dalam satu genggaman. Dan ternyata kerja terjemahan memang seperti itu yang saya bisa maknai. Dan di bab 3 ini kemudian saya kerjakan dengan insight dari Katrin Bandel seperti itu. Teman-teman bisa cari ya di Google Katrin Bandel. Ada sedikit cerita seru ya tentang dia ketika dia berpolemik dengan komunitas hutan kayu ya. Dengan Gunawan Muhammad, dengan Ayu Utami. Itu satu cerita sendiri ya di kalangan dunia sastra Indonesia. Ya. Nah, maka itu saya mengerjakan bab 3 ini dengan semangat yang katakan apa ya? Semangat yang agak lain ya, semangat yang agak lain dari ketika saya memulai proses ini, ketika saya mulai berjalan bersama teman-teman, kawan-kawan KSSL gitu ya. Oke, jadi akan saya sampaikan lagi seperti 2 minggu lalu, saya akan mengomentari dan menunjukkan. Walaupun kali ini saya tidak akan memberi penanda pada kalimat-kalimat atau paragraf tertentu, saya akan komentari secara global dan saya akan cerita, saya akan menjelaskan isi dari bab 3 ini, sambil saya tambahin komentar juga, komentar-komentar yang terkait dengan masalah-masalah tentang hukum, atau tentang cara berpikir hukum, atau tentang teori hukum yang diwacanakan di Indonesia. Jadi saya kira nanti kita bisa diskusi di situ kalau kita kaitkan dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Oke, saya akan mulai share screen. Ini dia. Judulnya adalah Kedaulatan dan Subjek, Bentham dan Austin. Jadi yang dibahas sebenarnya ada 2 orang, Bentham dan Austin. Walaupun kalau nanti teman-teman baca dengan teliti, sebenarnya ini bab tentang Austin aja. Ini bab tentang Austin aja. Kenapa Bentham disebut di judul? Nah, ini menurut saya masalahnya Cotterell ya. Atau kita bisa kritik Cotterell di sini nih. Padahal sebenarnya yang ditulis di sekitar 36 halaman ini 90%-nya Austin. Benthamnya cuma 10%. Kenapa kayak gitu? Kita bisa paham sebenarnya, jadi nggak salah-salah amat ya. Sebenarnya nggak salah-salah amat. Karena tokoh utamanya yang dijelaskan di bab ini yaitu Austin, sangat amat dipengaruhi Bentham. Atau dengan kata lain, kita tidak mungkin memahami Austin tanpa memahami Bentham.
Dengan kata lain lagi, kalau kita bisa melihat apa yang terjadi dalam pemikiran Bentham, apa yang terjadi ya? Bukan apa pemikirannya, apa yang terjadi dengan pemikiran Bentham, maka kita bisa paham juga apa yang terjadi dengan pikiran Austin. Oke, itu komentar untuk judul ini. Yang berikutnya masih tentang judul. Kalau kawan-kawan perhatikan di sini, ada tentang kedaulatan dan subjek ya. Ada dua kata kunci ya, kedaulatan dan subjek. Kita bicara kedaulatan, itu kalau dalam konteks Indonesia, terutama ketika kita melakukan kajian-kajian tentang teori negara, teori negara. Saya nggak tahu apakah di kampus FHUSU dalam kurikulum tersedia mata kuliah ilmu negara, ya. Dan sebenarnya ilmu negara itu salah satu intinya adalah tentang kedaulatan. Nah, maka yang menarik ketika kita melihat bab ini, kita sekaligus juga bisa belajar tentang itu, tentang aspek dari hakikat negara, yaitu kedaulatan. Dan kedaulatan adalah kaitannya juga dengan hakikat politik. Hakikat politik. Dalam arti politik sebagai manajemen kekuasaan. Saya mungkin nggak terlalu tepat ya saya bilang manajemen, karena manajemen hari ini kan kemudian asosiasinya dengan sekolah manajemen, dengan bisnis atau entrepreneurship. Ini mungkin kaitannya dengan pengelolaan kekuasaan. Bagaimana kekuasaan dikelola. Bagaimana kekuasaan dikontestasikan. Contestation of power. Dan kedaulatan itu menunjuk pada hakikat dari power. Artinya kedaulatan sebenarnya adalah power itu sendiri, tapi power dalam corak atau outlook yang khas. Dan itu dalam pandangan Austin ada kaitan dengan hukum. Maka sederhananya kita bisa bilang kalau kita pahami pemikiran Austin, terutama dari bab 3 tulisan Cottrell ini, bukunya Cottrell, hukum itu punya corak kedaulatan. Dan kita ingat, kita juga tahu istilah kata kunci yang disebut kedaulatan hukum. Atau hukum sebagai yang berdaulat. Hukum sebagai pemegang kedaulatan. Itu semua bisa dikembalikan ke kerangka berpikir tentang hukum atau filsafat hukum dari Austin ini. Lalu tentang subjek. Subjek. Ini satu kata yang sebenarnya ini serapan ya, dalam bahasa Indonesia ini serapan. Tapi saya mau katakan langsung di kesempatan awal ini, dalam komentar kaitan dengan judul, supaya nanti dalam pembahasan berikutnya kita bisa langsung paham ya. Apa sih yang dimaksud subjek di sini? Kita bicara subjek itu macam-macam. Misalkan kita bicara tentang subjek dalam arti subject matter ya, pokok bahasan. Subject matter-nya KSSL apa sih? Kalau saya dulu ingat diskusi kita pertama kali ya waktu itu, saya jadi bisa menangkap bahwa subject matter-nya KSSL adalah masalah pewacanaan hukum di sekitar Fakultas Hukum USU. Itu subject matter-nya. Itu ya. Jadi subjek dalam subject matter, gitu kan ya. Atau bahasa Indonesianya kita bisa sebut pokok bahasan. Pokok bahasan. Lalu ada juga subjek dalam arti kalau kita pernah belajar bahasa, ya kan, SPOK itu ya, subjek, predikat, objek, keterangan, gitu kan. Dalam ilmu bahasa kan kita tahu itu ya, subjek, predikat, objek, dan seterusnya.
Atau kalau mau disederhanakan, ada subjek, ada objek gitu kan. Subjek itu adalah sesuatu atau seseorang yang aktif, sedangkan objek adalah yang pasif, gitu kan pemahaman. Nah, subjek ini bisa apapun ya. Dalam filsafat, dalam wacana filsafat barat, dari sejak abad ke-17-18, ada antropologi filosofis yang menyatakan bahwa subjek itu tak lain tak bukan adalah manusia. Jadi manusia adalah pusat. Manusia sebagai subjek ya. Jadi ada pemusatan subjek dalam memandang semesta fenomena, dalam memandang hakikat realitas ya. Manusia sebagai subjek, manusia sebagai pusat. Nah, kalau subjek yang dimaksud di sini apa? Subjek yang dimaksud di sini kaitannya sama kedaulatan. Kita tahu kedaulatan tadi kaitannya dengan kekuasaan. Dalam kedaulatan ada yang berdaulat, ada yang berkuasa. Subjek itu tak lain adalah pihak yang dikuasai. Pihak yang dikuasai. Atau pihak yang tunduk. Itulah subjek. Ini subjek yang dimaksud di sini adalah pihak yang tunduk pada penguasa berdaulat. Kalau saya terjemahkan dengan pihak yang berdaulat. Siapa itu pihak yang berdaulat? Nah, itulah perdebatan di dalam bab 3 ini. Tapi yang jelas subjeknya. Kalau subjek di dalam bab 3 ini, sebagaimana dituliskan oleh Cottrell, merujuk pada pemikiran Austin dan Bentham, kalau subjek tidak diragukan, subjek adalah orang-orang atau warga yang mau tidak mau harus tunduk. Saya kemudian teringat satu penerjemahan dari satu karya tokoh sosiologi hukum Indonesia, atau salah satu yang meletakkan dasar-dasar wacana sosiolegal di Indonesia, Profesor Sutandjo Wiknya Subroto. Di dalam bukunya yang tebal itu, Hukum Paradigma Metode dan Masalah, ada satu bab yang menyebut, dan menurut saya sangat tepat untuk bisa kita artikan sebagai subjek, yaitu kata kaula. Kaula. Kaula ya. Kawulo dalam bahasa Jawa. Kaula adalah yang apa mana? Kaulo atau kaula adalah pihak yang tunduk pada seorang atau mereka yang terlembaga sebagai gusti. Maka ada istilah manunggaling kaula gusti. Antara kaulo dan gusti itu berkesatuan dalam filsafat Jawa. Sutandjo mengupas itu dengan sangat menarik dan mengkaitkannya dengan corak bernegara dan berhukum kita ya di Indonesia. Sangat menarik, insight yang sangat menarik untuk saya sendiri ketika mengerjakan ini dan teringat tentang itu. Nanti saya akan tunjukkan ada satu catatan yang saya belum bisa selesaikan, catatan kaki, jadi di luar teks Cottrell ini, yang kaitan dengan subjek ini. Oke, kita beranjak di bagian pertama, bab 3 ini ada sekitar 4 paragraf panjang. Jadi ini kalau kawan-kawan mulai terbiasa membaca terjemahan Cottrell ya dari teks Cottrell, kita mulai kenal ya dengan gaya menulisnya yang panjang-panjang ya paragrafnya. Paragraf yang panjang-panjang seperti ini. Nah, di bagian pengantar ini ada sekitar 4 paragraf yang panjang. Apa yang mau dia katakan di sini, yang mau disampaikan adalah kaitannya dengan bab sebelumnya. Kita ingat di 2 minggu lalu, kita membahas bab sebelumnya, bab 2, kita membahas historical jurisprudence, kaitannya dengan common law theory, atau teori common law. Dan kehadiran Austin
dan Bentham di bab 3 ini itu adalah dalam rangka merespon permasalahan yang muncul di bab 2 atau di bab sebelumnya, yaitu permasalahan tentang ilmu hukum historis, bahwa ada kekurangan di dalam bangunan teori ilmu hukum historis dan di dalam bangunan teori common law yang menuntut penjelasan atau sudut pandang yang lebih memuaskan. Masalahnya itu seperti apa? Silakan teman-teman baca, tapi saya mau sampaikan bahwa bab 3 ini sangat terkait dengan bab sebelumnya. Itulah yang ditunjukkan oleh Cottrell di bagian awal ini. Dan kalau kita simak terutama di paragraf pertama ya, ada satu hal yang menarik ya. Di sini ada cerita tentang istri John Austen ya kan. Ini menurut saya satu hal yang menarik, dan ini yang memang menjadi ciri khas buku ini ya, menjadi ciri khas buku Cottrell. Seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan atau bahkan sebelumnya ketika saya diskusi dengan Bung Dion Pardede. Kenapa buku Cottrell ini, Bung Dion Pardede dan kawan-kawan ya, sorry. Kalau salah waktu itu ada beberapa lagi, Bung Dios kalau nggak salah. Kita diskusi persiapan tentang event ini. Saya cerita buku ini unik. Karena ini adalah buku filsafat hukum, tapi yang ceritanya atau tulisannya tidak seperti buku filsafat hukum pada umumnya. Buku filsafat pada umumnya itu kan, terutama yang berbahasa Inggris, itu cirinya kan ensiklopedis. Ya. Ensiklopedis dalam arti dia semacam merangkum teori-teori, merangkum argumentasi. Dan kemudian buku filsafat hukum berbahasa Indonesia mengikuti tradisi seperti itu. Kita temukan itu, kita bisa banyak temukan itu. Jadi bisa dibilang itu mainstream ya. Penulisan filsafat hukum yang mainstream ya seperti itu. Nah, buku Cottrell seperti yang kita bisa saksikan di paragraf pertama bab 3 ini, langsung secara gamblang menunjukkan keunikan ya. Yaitu dengan mengupas atau dengan mengomentari apa yang terjadi dengan kehidupan Austen secara pribadi dari sudut pandang istrinya. Ternyata kita tahu seorang Austen itu adalah manusia yang penuh penderitaan selama hidupnya. John Austen yang sangat dipandang, yang sangat terkenal pemikirannya di dalam wacana ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum di wilayah Anglo-Amerika, terutama di Inggris. Ternyata semasa hidupnya adalah orang yang sangat menyedihkan, orang yang penuh kegagalan, orang yang penuh keputusasaan gitu ya. Sudut pandang yang sangat personal begini, itu menurut saya sangat unik ya. Karena Cottrell mampu mencari rujukannya dan menempatkan, atau secara retoris gitu ya, mampu menyajikannya di sini. Itu tentang apa yang terjadi atau apa yang tertulis di bagian pengantar. Langsung saya sekarang mau ajak ke bagian berikutnya, dimulai dari sini. Judulnya agak abstrak ya, atau bisa dibilang agak nggak lazim. Kekaisaran Kegelapan dan Wilayah Sinar Cahaya. Ini mau menunjukkan ada dua realitas dalam dunia hukum, terutama di Inggris abad ke-17 waktu itu. Yang dimaksud dengan kekaisaran kegelapan itu sebenarnya menunjuk pada praktek-praktek common law Inggris. Praktek-praktek yang dilakukan bukan hanya di peradilan, tapi juga di sekolah hukum, di fakultas hukum. Kekaisaran kegelapan di sini mau menunjuk pada cacat yang mendasar di dalam konsep common law dan praktiknya. Sedangkan yang disebut wilayah sinar cahaya, itu sebenarnya mau menunjuk pada gagasan yang dilahirkan dari pemikiran Austen yang dipengaruhi Bentham. Dimulai di bagian ini, kawan-kawan, kalau kawan-kawan baca nanti ya, di bagian paragraf 5 dan seterusnya, kita bisa mulai melihat secara eksplisit
kaitannya Bentham dan Austin. Yang pertama adalah Bentham dan Austin itu tampil sebagai bukan salah satu ya, tapi merupakan salah dua dari founder, penemu, founding father dari satu paham yang sangat terkenal, yang sampai hari ini masih berlaku, masih diterapkan. Khususnya dalam konteks birokrasi, pembuatan kebijakan publik, yaitu yang disebut utilitarianisme. Nah, dalam wacana akademik kita tahu utilitarisme itu dibahas di etika, dibahas di filsafat moral, tapi dalam bentuknya yang sangat konkret sebenarnya dia menjadi urusan administrasi publik. Bagaimana proses pembuatan kebijakan dibuat, itu sebenarnya punya kerangka dasar berpikir utilitarianisme. Ada perdebatan ya di situ memang. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata dalam ilmu hukum, dalam filsafat hukum, terutama melalui Bentham dan Austin, itu semua sangat terkait. Terutama melalui Austin. Kalau teman-teman baca ya nanti, dan di bab berikutnya akan lebih jelas, Austin itu memicu pemikir-pemikir filsafat hukum Anglo-Amerika, terutama yang punya afiliasi dengan paham dan ideologi positivisme hukum. Nah, yang menarik apa? Di bab 3 buku Cottrell ini, tidak ada satu uraian pun yang menyatakan bahwa Austin terafiliasi dengan positivisme hukum. Tapi, saya akan coba tunjukkan. Sebentar. Nah, kalau kawan-kawan nanti baca terutama paragraf 13, ini nih yang dikasih garis bawah. Saya kasih garis bawah karena memang ini yang ditekankan di teks asli Cottrell. Yang dimunculkan adalah hukum positif. Jadi bisa dibilang Austin adalah peletak dasar konsep hukum positif. Jadi apa itu hakikat hukum positif? Apa itu hakikat hukum positif? Kalau kita mau lacak akar pemikiran filosofis hukumnya, maka itu adalah Austin. John Austin ini. Bahwa Austin adalah peletak dasar gagasan dan konsep hukum positif. Dari pembacaan saya, dan setelah saya menerjemahkan bab 3, saya kira kita bisa berargumentasi bahwa menurut Cottrell, tidak serta-merta Austin identik dengan positivisme hukum. Atau sederhananya, kita tahu ada yang disebut hukum positif. Tapi hukum positif belum tentu sama dengan positivisme hukum. Menurut saya ini satu insight yang menarik. Kita kan karena taunya, ada istilah positif. Dan istilah positif itu dalam hukum, implikasinya kan panjang ya. Kalau kita hanya mengakui bahwa hukum itu cuma hukum positif, artinya hukum yang tidak hukum positif itu bukan hukum. Itu panjang implikasi. Maka hukum adat bukan hukum, hukum kebiasaan bukan hukum, hukum agama bukan hukum. Nah, Austin adalah peletak dasar dan orang
yang dengan gagah berani dan bahkan nada yang keras menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum positif. Dan ilmu hukum hanya mempelajari hukum positif. Jadi kalau ada yang bersikeras bahwa ilmu hukum tidak perlu belajar tentang adat, ilmu hukum tidak perlu belajar tentang moralitas, nggak salah-salah amat kalau itu kita alamatkan sumbernya atau inspirasinya ke Austin. Nggak salah-salah amat. Nggak 100% salah ya. Meskipun ada salahnya, tapi nggak 100% salah. Kenapa saya bilang nggak salah-salah amat? Karena sebenarnya Austin itu tidak hendak menyingkirkan peran moralitas. Tidak seperti itu. Jadi walaupun dia mengedepankan konsep hukum positif, tapi dia tidak menolak moralitas. Maka, ini langsung ketahuan ya, ada di paragraf nomor 14 ini, halaman 9, dia mengajukan konsep moralitas positif. Contohnya apa sih? Kalau teman-teman baca nanti, contoh moralitas positif itu sebenarnya adalah pandangan masyarakat ya, atau opini publik. Itulah yang dimaksud dengan moralitas positif Austin. Ini juga yang menarik dari Austin, dan di bagian ini, di subbab tentang struktur memaksa pada hukum, Cottrell menunjukkan keterkaitan antara pemikiran hukum Austin dengan filsafat politik yang sangat penting, yang menjadi bangunan dasar, yang menjadi fondamen untuk wacana politik dan kenegaraan kita masa kini, yaitu yang beranjak dari pemikiran Thomas Hobbes. Dan disinilah muncul satu gagasan Austin yang sangat original, yang sangat original Austin, yaitu tentang komando. Hukum, sederhananya, adalah komando dari pihak yang berdaulat yang dilengkapi dengan sanksi. Itulah yang dijelaskan oleh Cottrell mulai dari subbab ini, mulai dari paragraf ke-17 ini. Kita tahu ada konsep-konsep seperti peraturan, ada konsep-konsep seperti legislasi, ada juga putusan hakim. Tapi bagi kacamata filosofis seperti Austin, itu semua bisa direduksi ke dalam satu konsep yang disebut komando pihak yang berdaulat. Sebagai komando, maka dia punya ciri memaksa. Nah, di bab atau di dalam subbab berikutnya, ini ada subbab kecil kayak gini ya. Hukum sebagai pemerintah, artinya pemerintah yang terpusat, kekuasaan yang terpusat itu mendapat perhatian dalam teori Austin. Artinya hukum diidentikan juga dengan kekuasaan pemerintah terpusat. Lalu ada sanksi. Apa sih sanksi? Apakah sanksi itu harus bersifat yang penalti? Penalti itu ilustrasinya paling gampang ya kalau kita nonton bola ya. Penalti itu diberikan ketika, saya nggak perlu jelaskan, ini pecinta bola semua ya. Pecinta MU semua kayaknya di sini. Oh, saya ditimpukin. Pecinta MU semua kayaknya di sini kan ya. Go MU. Nggak taunya pecinta Liverpool semua. Ya kan? Apakah sanksi itu kayak penalti? Jadi kalau ada yang nggak terlalu suka bola, nanti tanya aja ya ke penggila bola ya. Konsep penalti itu gimana sih? Jadi ada ruang khusus yang disebut kotak penalti. Kalau sampai terjadi pelanggaran di situ, maka yang berdaulat yaitu hakim akan memberikan penalti. Penalti itu tendangan yang bebas dari jarak tertentu kan. Dan itu kan dalam sepak bola
sesuatu yang berharga ya, penalti itu ya. Berharga untuk pihak lawan ya. Untuk yang diberikan penalti itu malapetaka. Nah, sanksi itu gampangnya kayak penalti itu. Ada pelanggaran itu dilakukan di dalam batas-batas ruang tertentu tadi, kayak kotak penalti. Dan ketika penalti itu terjadi, alias gol, maka kan itu akan merugikan pihak yang terkena penalti itu. Ya kan? Nah, subbab kecil, saya sebutnya subbab kecil ya, tentang sanksi-sanksi ini, dari nomor 23 dan seterusnya, itu mendiskusikan, apakah sanksi itu hanya seperti penalti? Bukankah ada sanksi bentuk lain? Itu yang didiskusikan oleh Cottrell di sini. Lalu kemudian ada satu subbab yang secara khusus mengulas tentang sanksi, dan jenis peraturan yang ini nanti akan menjadi penting ya ketika kita bahas bab berikutnya, ketika kita melihat pemikir hukum yang juga sangat berpengaruh sampai hari ini, terutama dari paham positivisme hukum, Herbert Hart ya, Herbert Lionel Adolphus Hart. Itu ada konsep yang disebut power conferring rules ini nih. Power conferring rules. Saya terjemahkan sebagai peraturan yang menetapkan kewenangan. Jadi di sini mau menunjukkan bahwa yang namanya konsep peraturan itu nggak tunggal. Peraturan itu bukan hanya menetapkan hak dan kewajiban. Peraturan bukan hanya menentukan sanksi. Tapi peraturan juga bisa menetapkan kewenangan atau memberi kewenangan. Sehingga pihak tertentu punya, katakan legal standing ya. Punya legal standing. Karena peraturan ini. Contoh yang paling sederhana dari power conferring rules adalah kontrak. Jadi kontrak yang dipelajari di hukum perdata atau hukum kontrak, itu konsep dasarnya kita bisa kembalikan ke power conferring rules ini. Karena dalam kontrak, di klausul-klausul yang ada, para pihak itu kemudian punya kewenangan atau tidak punya kewenangan berdasarkan kontrak itu. Itu yang penting dan nanti akan diulas lebih lanjut, karena power conferring rules ini yang menjadi alat untuk mengkritik Austin. Jadi Austin itu dikritik karena teorinya tentang komando tadi itu tidak mampu untuk menjelaskan bahwa dalam realita, dalam praktek hukum, itu ada peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak hanya menetapkan hak, kewajiban, atau sanksi. Kontrak kan tidak menetapkan sanksi. Kontrak kan tidak menetapkan apa yang boleh atau yang enggak, walaupun ada juga yang kayak gitu. Tapi di dalam kontrak sebenarnya kan juga ada unsur pemberian kewenangan. Dan pemberian kewenangan ini juga berlaku kalau kita pelajari misalkan aspek hukum administrasi. Di situ juga ada jenis dari yang disebut power conferring rules ini. Nah, lalu tentang kedaulatan. Buat Cottrell, aspek kedaulatan dalam teori Austin ini adalah aspek yang paling jarang diperhatikan dalam wacana filsafat hukum. Jadi kalau teman-teman baca filsafat hukum, buku-buku filsafat hukum, atau mungkin pernah baca ya, dan ketemu tentang teori John Austin, sangat jarang yang mengulas atau mempertimbangkan teori Austin tentang kedaulatan ini. Teori kedaulatan, seperti saya sampaikan tadi ketika saya mengomentari bab ini, itu terkait dengan teori politik dan filsafat politik.
Jadi ini satu wilayah yang sebenarnya kalau untuk orang hukum ya mungkin asing ya, mungkin asing. Dibandingkan tentang komando dan sanksi tadi itu ya. Kalau kita belajar bidang hukum apapun kan selalu kita bisa temukan sanksi kan. Kita bisa temukan kan hukum yang memaksa atau menetapkan perintah. Tapi kalau kedaulatan, karena ini ada di wilayah yang sebenarnya bukan hukum alias politik, maka memang saya kira bisa dipahami ya bahwa aspek pemikiran Austin ini jarang diperhatikan. Nah, ini yang penting, seperti yang ada di paragraf ke-35 dan dikasih garis bawah. Siapa sih yang berdaulat? Jadi kita bisa paham dari tulisan Cottrell ini bahwa dalam pemikiran Austin, yang berdaulat adalah yang disebut lembaga-lembaga atau institutions. Ini mengingatkan saya pada kajian law and society, terutama dalam konteks Amerika. Hukum dan masyarakat atau law and society di Amerika itu berkembang konteks tahun 50-60-an. Kita tahu Amerika tahun 50-60-an penuh gejolak pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin waktu itu. Kajian-kajian hukum di sekolah-sekolah hukum waktu itu mulai mendapat kritik dari akademisi hukum sendiri. Dan hasil dari kritik itu adalah Law and Society Studies. Apa sih konkretnya atau spesifiknya yang menjadi minat dari Law and Society Studies ini? Itu adalah how legal institutions work. Bagaimana lembaga-lembaga hukum bekerja. Buat saya sendiri yang menerjemahkan dan membaca bab 3 ini, itu insight yang menarik. Karena intuisi, katakan ya, intuisi hukum ya, intuisi filosofis tentang hukum. Bahwa lembaga atau institutions itu adalah sesuatu yang penting dalam hukum. Itu sudah dimulai dari Austin. Bahwa kemudian itu menjadi concern dari atau minat dari diskusi law and society di belahan dunia dan waktu yang berbeda, itu juga sah-sah saja, tapi menurut saya apa yang Austin katakan di teori kedaulatannya, bahwa yang berdaulat adalah lembaga yang memiliki otoritas tertinggi, itu satu intuisi mendasar sekali tentang hukum ya. Yang mungkin tanpa kita sadari atau diam-diam sebenarnya kita punya paham seperti itu kan. Hukum kan soal lembaga. Oke, lalu di sini juga dibahas tentang kritik-kritik terhadap pandangan hukum dalam wujud lembaga itu. Dan masih di sini ada pembahasan tentang corak kedaulatan Austin. Jadi buat Cottrell, teori kedaulatan Austin ini sebenarnya satu hal yang sangat kontroversial. Tapi masalahnya, para pengkritik Austin dari jalur filsafat hukum tidak memperhatikan dengan baik teori kedaulatan ini. Padahal, kalau kita cermati teori kedaulatan Austin dengan baik, seperti yang dituangkan di paragraf-paragraf nomor 40 sekian ini, seterusnya gitu ya, sampai sampai nomor 50, maka kita bisa paham bahwa sebenarnya teori Austin itu bisa dikatakan teori yang sangat modern, teori yang sangat modern. Modern dalam arti teori Austin ini kontras dengan teori yang tidak modern, yaitu teori common law, yang sejalan seiring dengan historical jurisprudence. Kita sudah bahas di bab 2 minggu yang lalu. Lalu di sini juga ada persinggungan dengan tentang negara hukum ya. Ada satu pernyataan yang menurut saya eksplisit.
teori Austin bukanlah teori tentang negara hukum. Teorinya itu bukan teori tentang pemerintahan yang tunduk pada hukum. Ini adalah teori tentang rule of man, tentang pemerintah yang menggunakan hukum sebagai instrumen kekuasaan. Jadi kalau kita mau belajar tentang apa itu rule of man atau rule by man, kita bisa kembali ke Austin. Intuisi dasarnya menurut saya disediakan oleh Austin ini. Lalu bagaimana dengan posisi hakim? Kita tahu hakim adalah representasi dari kekuasaan negara dalam konteks separasi kekuasaan. Dan ini yang dibahas oleh Cottrell di paragraf nomor 51. Ada problem di sini, karena kemudian muncul pertanyaan, apakah hakim tidak boleh membuat hukum? Apakah hakim tidak boleh membuat undang-undang dalam arti, apakah hakim tidak boleh, bahasa Inggrisnya, legislate? Hakim boleh nggak legislate? Saya sendiri secara pribadi personal teringat waktu saya ujian tesis. Pertanyaan terakhir di sidang tesis saya. Apakah hakim membuat atau menemukan hukum? Apakah hakim menerapkan atau membuat hukum? Kalau kita lihat Austin, jelas jawabannya hakim tidak membuat, atau hakim hanya menerapkan hukum. Tapi penjelasan lebih kompleksnya ada di paragraf-paragraf ini, silakan dibaca. Dan ini saya kira mulai menuju akhir. Teori Austin tentang negara terpusat ini sebenarnya implikasi dari gagasan tentang kedaulatan. Di sini ada satu gambaran yang menarik ya. Gambaran hukum Austin yang top down mencerminkan gambaran negara yang top down pula. Dan ini saya mau komentar ketika saya mengerjakan bagian ini tentang sifat top down ya. Saya langsung teringat dengan ideologi yang hari ini masih berlaku ya di konteks hukum dan negara kita, yang disebut pembangunan hukum ya. Pembangunan hukum. Pembangunan hukum secara ideologis itu punya ciri top down yang mirip seperti insight dari Austin yang kita bisa lihat di tulisan Cottrell bab 3 ini. Jadi ya buat saya sambil saya ketawa-tawa dan menyenangkan ya, dalam arti pikiran bermain-main, wah ternyata hukum kita kok tahun 2022 hukum Indonesia ya masih Austinian. Masih Austinian, yang adalah ciri hukum abad ke-18-19 di Inggris waktu itu. Tentu perlu kualifikasi, ini hanya komentar sekilas. Ya, kemudian di sini menuju akhir bab. Jadi ini mulai menuju akhir, paragraf akhir. Ada cerita dari Cottrell bahwa Austin mengubah pandangannya. Austin sendiri di sini diceritakan sebenarnya punya posisi yang berseberangan dengan mainstream hukum di zamannya. Mainstream hukum di zaman Austin itu adalah mereka yang mengusung common law ya, spirit common law. Spirit common law yang kita sudah pelajari di bab sebelumnya. Austin justru tidak suka, bahkan menjelek-jelekan itu. Bagi dia, yang dibutuhkan adalah negara kuat, negara terpusat. Bukan hakim yang bisa seenak-enaknya menafsir atau mengkreasikan hukum. Dan dari sini kemudian kita bisa lihat, terutama di subbab Austin dan profesi hukum, bahwa Austin punya kepedulian sebenarnya. Punya kepedulian tentang perkembangan profesi hukum ya, tentang perkembangan bidang hukum sebagai bidang profesional dan ilmiah di kalangan akademis perguruan tinggi. Maka kalau kita sebenarnya lihat lagi dari halaman awal bab ini, tadi saya belum menyebutkan, tapi saya mau kaitkan dengan bab akhir ini, maksudnya bagian akhir ini. Austin punya istilah ya,
yang dalam bahasa Inggris sebenarnya sangat powerful, yaitu yang disebut science of law. Science of law. Atau legal science. Science of law atau legal science. Kata science di sini sebenarnya menarik. Karena science di sini maknanya adalah science seperti halnya hard science, seperti biologi, seperti fisika, seperti kimia. Kita bisa pahami ini kalau kita pahami konteks besarnya. Eropa abad 17-18 adalah Eropa yang mengalami perguncangan hebat. Budaya Eropa abad 17-18 itu budaya yang sedang kencang-kencangnya mengembangkan gagasan-gagasan dasar dari masa pencerahan. Ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan yang keras, seperti fisika Newton, itu mempengaruhi segala aspek kehidupan. Nah, secara implisit di bab ini ditunjukkan itu, tapi implisit. Eksplisitnya nanti ada di bab berikutnya, ketika kita melihat hard. Jadi, cara pandang saintifik tentang hukum. Saya pun jadi teringat lagi, kalau kita ingat wacana hukum di Indonesia, terutama sejak era kolonial, ketika masa Hindia Belanda. Profesor Bernard Arif-Sidarta salah satu orang yang mengusung gagasan ini. Ketika dia mulai berkenalan dan menerjemahkan karya-karya satu orang yang teman-teman pernah dengar pasti, namanya Paul Scholten dari Belanda. Itu Scholten punya semangat untuk mempertahankan bidang hukum di perguruan tinggi Belanda waktu itu sebagai bidang yang punya status yang sama ilmiahnya dengan ilmu-ilmu seperti ilmu bahasa, antropologi, ekonomi. Jadi setelah Austin, atau dampak inspirasi dari pemikiran Austin ini, saya kira memang panjang dan sampai hari ini kita bisa menyebut ilmu hukum. Saya kira itu ada hutang. Kita punya hutang, kita berhutang dari kontribusi pemikiran Austin ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bahan kita. Seperti biasa, kalau ada yang mau berpendapat atau diskusi silakan. Saya tidak berpretensi untuk bisa menjawab pertanyaan. Pun saya bisa menjawab itu adalah tafsir saya atas teks Cottrell, tapi saya sama sekali tidak bermaksud menjadi juru bicaranya Cottrell, jadi baik kalau kita bisa berbagi pandangan juga. Teman-teman tentu juga bisa berpendapat. Silakan. Baik, terima kasih Bung Tenis atas penjelasannya. Baik, kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau memiliki pandangan, dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Baik, kepada Santa Saragi Setiabat, dipersilakan. Saya ingin bertanya, Kak. Apakah kedaulatan yang telah kita bahas tadi akan berujung pada nasionalisme yang agresif? Baik, terima kasih. Berujung ke nasionalisme. Iya, Kak, nasionalisme yang agresif. Ya, ya. Saya boleh bertanya ke Santa, kenapa bertanya seperti itu? Boleh berbagi sedikit? Rancu aja sih, Kak. Di mana rancunya? Langsung emang ingin bertanya itu, Kak. Tapi menurutmu apa hubungannya nasionalisme dan kedaulatan? Menurutmu aja. Ada pendapat nggak? Nggak ada. Belum bisa, Kak. Iya. Saya sendiri sejujurnya nggak bisa menjawab. Karena di bab ini
sama sekali tidak disinggung tentang nasionalisme. Tapi kemudian saya jadi terpikir dari pertanyaan Santa, makanya saya jadi tanya balik gitu ya. Saya nanya balik itu bukan saya mau nguji, justru saya mau cari tahu. Ya. Setelah dipikir-pikir nih, saya pikir-pikir sekarang, benar juga ya, kedaulatan itu kan erat dengan posisi negara bangsa kan. Yang punya kedaulatan kan sekarang negara bangsa. Tapi mungkin yang saya bisa jelaskan begini, di masanya Austin, kedaulatan itu bukan dipegang oleh satu negara bangsa, tapi dipegang oleh lembaga. Dan lembaga yang dimaksud adalah konteks Inggris zaman itu, abad ke-17-18 di Inggris, yaitu parlemen Inggris. Maka kalau nanti baca bab 3 ini lebih detail, teman-teman bisa sedikit tahu tentang tata negara Inggris. Tata negara Inggris itu ada House of Lords, ada House of Commons, ada Parliament, ada Queen, ada ratu. Itu tata negara Inggris. Jadi kalau ditanya nasionalisme agresif, mungkin saya bisa jawab, mungkin tidak nasionalismenya, tapi konservatisme. Saya jadi terpikir, Austin itu di masanya kalau kita lihat bab 3 ini, justru tampil sebagai pemikir yang anti konservatif. Kenapa? Karena buat dia yang konservatif itu yang common law. Jadi Austin di sini hadir sebagai pemikir pertama di belahan Anglo-Amerika yang membela posisi pembentuk undang-undang atau legislasi. Buat Austin, legislasi itu penting. Buat kita hari ini, penting banget kan legislasi. Tapi buat Austin, buat dia waktu itu pentingnya berjuta-juta kali lipat. Kenapa? Karena masa itu, orang nggak percaya dan orang nggak ngerti tentang legislasi. Meskipun legislasi mulai muncul, kultur legislasi, kultur parlemen membuat undang-undang itu udah ada. Walaupun sangat-sangat sedikit zaman itu. Kenapa? Karena common law, hakim yang membuat hukum. Jadi ambigu sih sebenarnya karena tapi oke. Mungkin untuk menarik minat baca kawan-kawan, nanti coba perhatikan bagian-bagian akhirnya. Itu ada penjelasan Cottrell tentang mengapa Austin itu dibenci. Jadi Austin itu levelnya dibenci oleh orang Inggris sendiri, oleh para pemikir Inggris dan Amerika. Itu dia levelnya dibenci. Kenapa dia dibenci? Nah, Cottrell kasih uraian menarik tuh di halaman-halaman akhir bab 3 ini. Nanti silakan baca ya. Saya kasih spoiler ya. Itu karena Austin mengungkapkan hal-hal yang tidak pantas secara politis. Secara politis nggak pantas itu diungkapkan oleh seorang dosen hukum. Austin ini pekerjaannya dosen. Dan ada cerita menarik nih. Austin kan terkenal sekali. Sekarang kita pelajari. Dan kalau belajar filsafat hukum, apalagi positivisme, kan kita selalu kaitkan dengan Austin. Meskipun di bab ini enggak ya. Di bab ini Cottrell tidak menyebut Austin itu sebagai legal positivism thinker. Kita sekarang taunya Austin terkenal. Tapi ada cerita tuh di bab ini. Silakan baca lebih cermat. Dan ceritanya menurut saya sangat reliable, sangat bisa diandalkan. Austin itu menjadi terkenal sekarang, itu karena bukunya. Dan bukunya itu baru terkenal setelah beberapa tahun dia meninggal.
Jadi Austin semasa hidupnya tidak pernah menikmati ketenarannya seperti yang kita lakukan sekarang ketika membahas pemikirannya. Dia justru terkenal setelah beberapa tahun setelah meninggal. Dan itu karena ada cerita di dalam tulisan Cottrell ini, karena kecelakaan publikasi katanya. Jadi dalam proses publikasi buku-buku, kan di Inggris abad 17 tuh buku-buku udah banyak tuh ya. Udah ada industri percetakan dan industri buku kan. Itu ada kecelakaan publikasi katanya. Jadi harusnya bukan buku Austin yang dipublikasikan atau dipasarkan, tapi karena ada kecelakaan, malah buku dia. Nggak taunya malah terkenal dari situ bukunya. Oke, silakan selanjutnya. Baik, untuk rekan-rekan yang lain yang memiliki pertanyaan atau tanggapan, dipersilakan. Baik, kepada Bung Rizky, dipersilakan. Izin bertanya, Bung. Ya. Jadi Bung Tanius izin bertanya terkait pertanyaan tesis Bung Tanius, apakah hakim menerapkan atau membuat hukum, dan Bung Tanius paparkan tadi jawaban Austin, kalau saya nggak salah dengar tadi, hakim hanya mendengarkan hukum, itu saya kurang paham, Bung. Hakim hanya mendengarkan hukum. Oke. Mungkin tadi suara ya. Hakim bukan mendengarkan, menerapkan. Menerapkan, Bung. Menerapkan hukum. Hakim hanya menerapkan hukum. Sebenarnya konsep hakim hanya menerapkan hukum itu konsep yang kita bisa ketemu juga ya, tapi di tradisi yang berbeda, yaitu tradisi Prancis. Ketika ada kodifikasi Napoleon, nah tapi kalau di Prancis kita tidak mengenal atau kita tidak menyebutnya sebagai positivisme hukum ya. Kita mengenalnya sebagai legisme. Legisme, bukan positivisme hukum tapi legisme. Itu intuisinya adalah hakim hanya menerapkan hukum. Jadi dia tidak menafsir, dia tidak mengkreasi, apalagi menciptakan hukum baru dalam putusan. Hakim hanya menerapkan. Dan Austin dari kultur atau tradisi hukum Inggris beda ya. Kalau tadi kan Prancis tuh, ini Inggris. Ya ternyata dia sampai ke kesimpulan yang sama. Hakim menerapkan hukum aja. Hakim tidak membuat. Yang membuat hukum adalah yang berdaulat. Yang berdaulat adalah parlemen. Artinya hakim itu adalah delegat. Dia diberi delegasi. Itu pandangannya Austin abad ke-17-18 dalam konteks Inggris. Itu, Bung? Oke, Bung. Terima kasih, Bung. Ya, silakan, Bung Evan. Kepada Bung Evan, dipersilakan, Bung. Baik, terima kasih atas waktunya, Bung. Saya ingin berterima kasih atas pemaparan dari Bung Tanius. Sudah sangat membantu saya dalam memahami banyak ilmu. Tapi ada yang saya tangkap, Bung, dari pemaparan Bung. Bung tadi menyebutkan ada istilah science, legal science, Bung. Legal science. Yes. Ini agak menjadi pemikiran saya malam ini karena kita tahu tadi Bung menyebutkan legal science, sains yang disebutkan itu science hard, biologi, fisika, kimia. Kita tahu sains pada hakikatnya adalah ilmu pasti, Bung. Ilmu ada teorinya dan ada pembuktiannya, Bung. Nah, kalau kita melihat kepada definisi hukum sendiri, Bung, dari dasarnya definisi hukum itu secara luas tidak memiliki definisi yang pasti, Bung, secara luas. Ya. Bagaimana kemudian ada muncul istilah legal science, Bung? Ya. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan Bung Evan ini langsung menghujam ke jantung bab 3 ini. Langsung menusuk ke jantung bab 3 ini.
Jadi harusnya Bung Evan kalau baca bab 3 ini langsung ngerti ya, karena dia sudah nangkep nih problem bab 3 ini nih. Oke, jadi saya mau jelaskannya begini ya. Kalau Bung Evan bertanya seperti tadi itu ke Austin, dia pasti marah-marah. Austin pasti akan ngamuk. Kenapa? Karena persis pertanyaan Bung itu kebalikan 100%, kebalikan 180 derajat dari yang Austin maksud. Jadi menurut Austin justru ilmu hukum itu ada kepastiannya, ada bidang-bidang yang kepastiannya. Tadi Bung Evan kasih kata kunci ya, hukum kan luas, ya kan? Hukum kan luas. Ketika Bung Evan ngomong hukum itu luas, saya membayangkan Bung Evan mau bilang bahwa hukum ada kaitannya dengan politik, hukum ada kaitannya dengan agama, hukum ada kaitannya dengan ekonomi. Austin akan bilang, bullshit itu. Hukum nggak ada urusannya sama itu. Hukum itu urusannya sama apa yang ditetapkan oleh pihak yang berdaulat. Bagaimana kita mengidentifikasi yang ditetapkan itu, dan hakim hanya menerapkan apa yang ditetapkan itu. Titik. Dengan kata lain, Austin justru menunjukkan ruang lingkup ilmu hukum itu sempit. Dan dia berjuang loh. Apa maksudnya dia berjuang? Sebenarnya ketika Bung Evan bilang kayak tadi itu adalah intuisi dasar hukum ya. Kalau kita berkecimpung di dalam dunia praktek, dan yang saya maksud praktek di sini, itu nggak cuma praktek sebagai lulusan fakultas hukum ya. Kalau kawan-kawan di sini sudah masuk ke dalam, katakanlah, gerakan masyarakat atau organisasi tertentu yang bersentuhan dengan isu publik, itu sudah masuk ke dalam praktek hukum. Jadi nggak harus nunggu jadi pengacara baru dikatakan Anda berpraktek hukum, enggak. Kalau kita masuk dalam praktek hukum, seperti yang mungkin kawan-kawan sudah lakukan sekarang nih, tanpa harus menunggu menjadi alumni fakultas hukum, kita tahu ya, hukum itu nggak cuma itu, hukum itu kaitan dengan politik, hukum itu kaitan dengan bagaimana komunikasi antara aparat negara, antar aparat negara, ya kan? Itu kan hukum juga, itu kan urusan hukum juga. Kok bisa Austin justru persis menentang itu semua? Atau berkebalikan dengan itu semua? Yang menarik kalau kita pelajari sejarah latar belakang pemikiran Austin, itu common law Inggris yang intuisinya adalah praktek kayak tadi itu. Yang mengembangkan common law Inggris kan praktisi, hakim kan terutama. Itu justru menimbulkan banyak ketidakpastian. Alias, kalau mau kita pinjam pakai bahasa kita, yang kita kenal sekarang, istilah kita, tidak ada unifikasi hukum. Tidak ada unifikasi hukum. Maka yang dibela Austin dengan bilang bahwa hukum adalah science of law, itu mau bilang bahwa hukum itu punya sifat terunifikasi. Karena dia punya sifat terunifikasi, maka dia punya corak dasar. Maka nggak semua hal bisa kita pandang sebagai hukum. Nggak semua hal itu layak atau memang bisa dipelajari di dalam ilmu hukum. Enggak. Coba Bung Evan nanti cek lagi bab 2. Ketika kita pelajari pemikiran common law atau teori common law, kita bersinggungan dengan yang disebut historical jurisprudence. Common law itu ada kemiripan atau paralel dengan historical jurisprudence. Ilmu hukum historis. Kalau yang suka antropologi atau antropologi hukum,
kita tahu dalam sejarah pemikiran antropologi hukum yang klasik itu historical jurisprudence. Artinya apa? Maksudnya apa? Di dalam historical jurisprudence atau ilmu hukum historis, hukum itu dilihat sebagai bagian dari perubahan atau kemajuan budaya. Jadi hukum di situ adalah instrumen peradaban atau instrumen kebudayaan. Maka yang dicek adalah perubahan kebudayaannya. Kita lihat hukum, apa peran hukum dalam perubahan kebudayaan itu. Tapi yang penting adalah sejauh mana kebudayaan berkembang. Buat Austin, hukum bukan instrumen kebudayaan. Hukum adalah instrumen kekuasaan. Jadi Austin nggak terlalu happy tuh. Kalau kita ngomong hukum dan kita kait-kaitkan dengan proses antropologi, kita kait-kaitkan dengan sejarah, dia nggak happy. Buat dia nggak happy. Buat dia itu nonsense bahkan. Buat dia itu bukan science of law. Science of law adalah sains tentang hukum sebagai instrumen kekuasaan. Dan itu adalah mempelajari lembaga-lembaga. Otoritas, atau tadi istilah yang lebih tepat, kedaulatan. Kenapa yang dipelajari kedaulatan? Karena kedaulatan yang menentukan subjek. Subjek, warga, itu tunduk pada yang berdaulat. Maka mekanisme kekuasaan bekerja itu kita bisa lihat banget tuh di teori Austin ini. Bung Evan, gitu dulu. Baik, terima kasih Bung atas jawaban pertanyaan saya. Demikian saya kembalikan ke Bung Greg. Baik Bung, terima kasih Bung. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Bung Rizky. Kepada Bung Rizky, dipersilakan Bung. Baik, terima kasih Bung Greg. Pertanyaan dari saya, di paragraf 6 dijelaskan kalau Bentham tidak memiliki kesabaran untuk melakukan kodifikasi hukum. Dan begitu juga Austin. Bahwa mereka sepakat tidak setuju kalau putusan hakim itu adalah mereka setuju kalau putusan hakim itu adalah sumber hukum yang nggak layak gitu. Rancangan itu ditolak seorang ahli hukum, ditulis di sini namanya Salvini. Mungkin pertanyaannya nggak menuju ke arah Bentham atau Austin ya, tapi penasaran aja. Apakah ada argumen dari Salvini ini alasan dia menolak adanya kodifikasi hukum yang menyebabkan sampai sekarang setahu saya Inggris tidak ada hukum yang tertulis begitu. Yes. Terima kasih Bung Rizky, pertanyaan yang bagus. Kenapa bagus? Karena ini mengundang kita untuk membaca lagi bab 2. Jadi untuk Bung Rizky dan kawan-kawan yang tertarik dengan pertanyaan ini, saya mau motivasi untuk baca bab 2. Di situ persis ada. Di bab 2 itu sebenarnya kita membahas itu. Karena Salvini adalah bagian dari historical jurisprudence itu. Dia pemikir historical jurisprudence. Oke, jadi singkatnya begini ya. Ini untuk memicu aja ya, tapi silakan nanti supaya lebih objektif silakan baca sendiri. Salvini nggak suka dengan kodifikasi karena buat dia itu adalah produk hukum yang sebenarnya akan berujung pada, mungkin istilah saya tidak tepat ya, saya lupa istilahnya di bab 2 itu, tapi berujung pada semacam kehancuran budaya. Nah, kenapa Salvini seperti itu? Ya kita nggak bisa lepaskan dari posisi dia. Dia penjunjung atau pengusung aliran hukum sejarah tadi itu, bahwa hukum itu seiring berkembang dengan pertumbuhan masyarakat. Kodifikasi itu mematikan itu. Karena kodifikasi artinya menuliskan itu.
secara sistematis dalam kitab. Ya paling gampang lihat KUH Perdata ya, atau KUH Pidana. Itu kan produk kodifikasi kan. Kalau KUH Pidana agak atau relatif lebih mudah daripada KUH Perdata ya. Saya punya KUH Perdata, warisan almarhum papa saya, almarhum ayah saya, dari sejak beliau kuliah hukum, tahun 75. Bukunya segini tebalnya, panjangnya paling segini. Jadi, tebal, tapi nggak lebar. Bayangin. Tebal, tapi dia nggak lebar. Tapi panjang. Saya jadi ingat nih, zaman saya kuliah, saya paling malas baca itu. KUH Perdata ya. Kalau KUH Pidana kan banyak tuh, yang baru-baru kan. Di toko buku kan. KUH Perdata ini, aduh. Nah, terus kalau baca baik-baik KUH Perdata, misalkan ya, iseng ya. Kalau kawan-kawan mau iseng ya, nggak bisa tidur nih. Coba dibaca KUH Perdata dari halaman pertama. Kayaknya masuk halaman kedua, ketiduran tuh, ngantuk pasti. Ya kan? Tapi kalau dibaca baik-baik, dan bisa baca per buku, itu kan isinya buku ya. Buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Itu sebenarnya susunan yang sangat sistematis. Dan susunan yang sangat masuk akal. Coba perhatikan, buku 1 tentang apa, buku 2 tentang apa, buku 3 tentang apa, buku 4 tentang apa. Itu sebenarnya disusun sedemikian berdasarkan asas-asas. Asas-asas dari mana? Asas-asas dari kehidupan masyarakat. Artinya, dari dalam tanda kutip, living law sebenarnya. Tapi oleh Napoleon dan para arsitek hukumnya waktu itu, saya lupa namanya siapa aja, bisa dicek ya. Arsitek hukumnya Napoleon. Itu semua dikitabkan. Itu kejeniusan Napoleon. Dituliskan. Secara politis, Savigny nggak suka sama itu, karena kemudian kita tahu Perancis menginvasi Jerman, seperti Rusia menginvasi Ukraina hari ini. Jadi ada semangat perlawanan Savigny juga sebenarnya di sini. Tapi saya bisa katakan, ini sangat menarik untuk membawa kita melihat kembali bab 2. Itu Bung Rizky. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan sedikit lagi, Bung. Jadi tadi kan alasannya ada Bung bilang karena mematikan perkembangan hukum itu sendiri. Kebetulan saya kan baru masuk matkul hukum administrasi negara. Saya ada baca-baca bukunya. Ditulis di situ, in England we know nothing of administrative law and we wish to know nothing. Nah, ini menarik aja gitu saya korelasinya. Dan ada salah satu faktor kenapa hukum administrasi negara itu nggak dikodifikasi karena hukum administrasi negara itu selalu berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan. Apakah ada korelasinya dari alasan Savigny tadi begitu, Bu? Pendapat Bu? Ya. Saya nggak bisa menjawab secara langsung itu. Artinya saya akan jawab sejauh pengetahuan saya. Hukum administrasi negara tentu berkembang seiring konteks ya, sesuai dengan konteks juga. Tapi intuisi dasar Savigny adalah bahwa hukum bagian dari perkembangan peradaban. Hukum bagian dari perkembangan budaya atau kemajuan budaya. Ada satu lagi ya sebenarnya selain Savigny, Maine ya. Maine yang 2 minggu lalu kita bahas juga. Itu juga berkata seperti itu. Sejauh apa itu kemudian berdampak ke hukum administrasi atau konsep hukum administrasi? Saya jujur nggak bisa jawab itu secara langsung. Tapi yang saya bisa katakan adalah gagasan bahwa kodifikasi itu sebenarnya bukan satu-satunya bentuk
hukum itu masih berkembang sampai hari ini. Tidak harus merujuk ke Savigny begitu. Tapi untuk Bung Rizky mungkin yang saya bisa lakukan adalah saya akan coba carikan, atau nanti untuk bahan bacaan kita bersama kaitannya dengan hukum administrasi itu. Sebentar, saya akan carikan cepat di internet. Saya teringat satu tulisan rekan saya. Tulisan Pak Tristan Mulyono. Bisa di-download. Saya kasih linknya. Dan saya kira ini ada hubungannya dengan praktek hukum administrasi. Silakan dibaca di sini ya. Saya kirim di chat box. Ya, kalau lihat tulisan Pak Tristan itu ada kata kunci pluralisme hukum ya. Pluralisme hukum. Saya kira ada kaitannya ke situ juga, walaupun saya belum bisa menunjukkan secara langsung. Tapi ini mengingatkan saya pada tulisan Pak Tristan, dan saya akan baca tulisan Pak Tristan. Kalau nanti saya punya insight, ketika kita ketemu lagi, saya akan bagikan ke Bung Rizky. Gitu, Bung? Baik, terima kasih, Bung. Oke. Baik, terima kasih Bung Rizky. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menutup diskusi ini, pada rekan-rekan dipersilakan. Mungkin dari saya sendiri ya, Bung. Ya, silakan. Baik, Bung. Salah satu orang yang mengkritik konsep pemikiran Austin adalah Hart, ya, Bung. Di mana Hart mengatakan seharusnya hukum harus berlaku bagi segenap anggota masyarakat termasuk penguasa. Plus di mana penekanan Hart kepada Austin adalah ketika Hart mengatakan ketika penguasa melakukan atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum, itu juga termasuk sebagai kekuatan dari hukum. Bukankah hal ini jika ditinjau dari konsep Austin, apabila ketidaktaatan atau ketidakpatuhan kepada hukum itu termasuk kekuatan hukum, akan muncul prinsip kesewenang-wenangan terhadap penguasa itu sendiri, Bung? Betul, betul. Saya akan langsung jawab, betul, betul. Dan tadi saya jadi teringat ini pertanyaan Santa di awal tentang posisi kedaulatan ya. Tadi ada satu kata yang saya belum sebut. Tadi kan Santa menyebut apakah kedaulatan akan berujung pada nasionalisme yang agresif. Artinya ada kaitan dengan kedudukan nation state ya, negara bangsa. Kalau kita bicara negara bangsa, kan kita bicara struktur tata negara dan tata pemerintahan yang berbeda. Dalam arti, kalau kita bicara konteks Austin tentang teori kedaulatannya, dan ini saya mau kaitkan dengan pertanyaan Bung Rey, ada satu pihak yang jelas, yaitu yang disebut penguasa monarki. Monarki. Jadi Austin ini bergulat dengan fenomena realitas kekuasaan monarki di Inggris. Kesewenang-wenangannya betul seperti itu. Kesewenang-wenangan monarki. Tapi yang menarik ya, memang kalau kita perhatikan sejarah peradaban dan hukum Inggris, mereka kan punya bentuk monarki konstitusional ya. Monarki tapi punya konstitusi. Monarki tapi punya konstitusi. Nah, saya kira ini perkembangan nanti setelah perlahan kita melihat bab berikutnya. Bab berikutnya persis akan bahas tentang Hart yang akan menyinggung tentang ini. Tapi saya cuma mau bilang yang Bung Rey betul bilang itu. Dan pengkritik Austin ngomong seperti itu juga. Bagaimana bisa menjelaskan bahwa hukum menjadi alat kesewenang-wenangan? Itu Austin tidak bisa jawab itu. Dan itu kritik paling mendasarnya. Nah, yang saya mau bilang, kenapa bisa kayak gitu? Tadi, karena dia menggantungkan kekuasaannya, dia menggantungkan kekuasaan kedaulatan itu pada monarki. Tapi yang kita harus apresiasi dari Austin, walaupun dia punya cara pandangnya kan terbatas kan, karena kan fenomena yang dia lihat kan fenomena monarki kan. Tapi dia bisa merefleksikan dan meramu
teori yang sangat modern, yang kemudian akan dikembangkan oleh para kritikusnya sebenarnya. Jadi para penkritiknya sebenarnya berhutang besar, termasuk Hart, dan nanti ke Dworkin, nanti ke realisme, dan seterusnya. Begitu, Bung Rey? Baik Bung, terima kasih Bung. Terima Sebelum kita masuk ke bagian akhir dari diskusi kita, mungkin ada closing statement dari Bung Tenius atau mungkin kata pengantar untuk diskusi kita selanjutnya, Bung. Kepada Bung, dipersilakan. Ya, kawan-kawan, membaca tentang Austin sangat menarik karena banyak yang kita bisa temukan relevansinya dengan kehidupan hukum dan masyarakat kita dewasa ini. Jadi saya mendorong untuk kawan-kawan baca lagi bab 3 ini, dan saya menantikan kalau ada masukan untuk tulisan atau terjemahan atau koreksi, saya sangat menantikan itu. Yang seperti saya sebutkan tadi, misalkan ketika tadi kita baca bahwa ketika mempelajari Austin dari tulisan terjemahan Cottrell ini, kita tahu bahwa dia punya ciri negara yang dia mengajukan gagasan tentang ciri kekuasaan negara yang sifatnya top down. Dan itu bisa kita bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia ketika kita melihat konteks ideologi pembangunan hukum. Itu kan kayak gitu juga, top down juga. Jadi ada hal-hal yang bisa kita perbandingkan. Dan menarik sekali kalau kita telusuri perbandingannya itu. Diskusi kita sebenarnya bisa lebih banyak tentang itu, dan di diskusi berikutnya atau di bab berikutnya kita masih bisa berkecimpung di situ ya. Dari tadi kan kita juga membahas tentang perbandingan-perbandingan. Bung Rizky tadi bahkan menarik sampai ke ranah hukum administrasi, atau pertanyaan Bung Evan tadi yang persis menjadi salah satu problem utama bab ini tadi ya, tentang science of law. Saya mau katakan bahwa bab berikutnya adalah kelanjutan dari bab ini, dan kita akan masuk ke yang tadi Bung Gray sudah sebut, satu orang yang juga sangat spektakuler di wilayah Anglo-Amerika, jadi nggak cuma di Inggris, tapi di Amerika, dan bahkan di negara-negara berbahasa Inggris, termasuk di Indonesia. Walaupun kita kenalnya ya dalam bentuk lain, tapi kita makin tahu bahwa membaca tulisan Cottrell ini kita punya insight yang unik ya. Kita tahu tentang konteks pemikiran. Kenapa Austin berpikir seperti itu? Apa yang dia alami? Apa yang terjadi dengan Bentham? Apa hubungannya dengan Bentham? Apa yang dialami? Atau apa yang terjadi di masyarakat tempat Austin hidup waktu itu? Itu yang menarik kalau kita baca Cottrell yang terjemahannya saya coba sajikan ini. Bab berikutnya akan kayak gitu lagi, jadi sejujurnya saya sendiri juga masih terkesima ya dengan bukunya Cottrell, karena saya kan membaca detail kata per kata bahkan. Sehingga satu perjalanan yang menyenangkan, dan 2 minggu lagi berarti kita akan separuh jalan ya. Separuh jalan ya, betul ya. Dari total 9 bab. 8 bab. 8 bab. 2 minggu lagi kita separuh jalan. Satu pencapaian saya kira. Oh ya, ada satu. Kalau saya boleh sedikit cerita. Ini hanya cerita ya. Ini bukan saran bahkan. Saya hanya cerita. Karena saya tidak mau bikin ini jadi beban atau yang gimana-gimana. Bukan juga, tapi saya kira berita bagus. Jadi saya cerita dengan Pak Tristan Mulyono ya, soal kegiatan saya bersama kawan-kawan di sini. Pak Tristan Mulyono ini lulusan VVI, Von Vollenhoven Institute di Leiden, salah satu pusat studi sosiolegal di dunia. Kemudian dia berujar seperti ini ke saya, kenapa nggak undang Asosiasi Sosiolegal Indonesia deh? Tapi undang aja, dia bilang. Undang ya, undang artinya ya terserah mau datang atau enggak, tapi undang aja. Jadi kita ajak untuk berdiskusi bersama. Ini satu ide aja ya, dan saya cuma cerita. Itu idenya Pak Tristan, dan saya cuma cerita. Tentu saya menyerahkan sepenuhnya kawan-kawan yang punya hajat, tapi saya kira itu satu komentar yang positif ya,
dari seorang dosen senior, dan barangkali bisa dipikirkan, tidak harus di event kita atau mungkin di berikutnya. Untuk KSSL mulai berkenalan, atau yang sudah saya dorong ya dari awal waktu itu ya, dengan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia dan seterusnya. Ada Asosiasi Sosial Legal Indonesia, kalau nggak salah Bu Sulistiowati Irianto ya, sekarang ketuanya atau apanya. Nah gitu. Itu mungkin Bung Dion, semoga itu jadi berita gembira lah, sedikit berita gembira di malam Sabtu ini gitu. Kalau nggak salah ketuanya Pak Fahrizal Afandi bukan? Oh iya, Rizal Afandi. Iya. Siap Bung, dipertimbangkan Bung. Kami diskusikan. Iya. Terima kasih Bung Ri. Silakan Bung Ri. Baik Bung, terima kasih sudah menjelaskan materi kita khusus pada bab 3 mengenai subjek dan kedaulatan Bentham dan Austin. Baik, kepada rekan-rekan sekalian, sebelum kita meninggalkan Zoom kita yang berbahagia pada malam hari ini, ada baiknya kita dokumentasi atau capture terlebih dahulu. Kepada rekan-rekan sekalian diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Baik. Sebentar ya Bung. 1, 2, 3. Baik Bung, terima kasih Bung dan rekan-rekan sekalian yang sudah aktif dan partisipatif dalam. Semoga tetap diberi kesehatan. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Terima kasih.